Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama di ruang kesehatan Rahasil setiap Kamis, dan untuk hari ini insya Allah apa yang akan dipersembahkan ke acara ruang kesehatan ini akan bermanfaat untuk membuat kita melangkah jauh lebih nyaman di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan kerabatnya. Dan hari ini kita kedatangan dokter yang baru pertama kali hadir. Harapannya sih nanti akan sering-sering ya. Beliau adalah Dr. Gita Wanodia Asmarani Mars, alumni FKG Mustopo dan S2-nya di Muhammadiyah. Dan sekarang ini Dr. Gita ada di Rumah Sakit Insan Permata yang ada di Bayangkari 1 nomor 69. Tahu nggak tempatnya di mana? Serpong Utara, Tangerang Selatan, yang akan menjadi rumah sakit syariah insya Allah ya. Baiklah, kita sapa beliau yang sudah datang sejak setengah jam sebelum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Gita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuning. Alhamdulillah kabar baik. Senang sekali bisa berkunjung ke Radio Silaturahim ini, bertemu dengan teman-teman, bisa sharing. Alhamdulillah senang sekali Mbak Nuning. Dan rasa senang ini akan diikuti senang-senang berikutnya ya. Amin, amin. Mungkin bisa dengan Zoom, mungkin bisa datang, meskipun terus terang Serpong Utara itu deket ya, sejengkal cuman ya kalau di apa? Di peta. Di peta. Masya Allah. Ngomong-ngomong hari ini terkait dengan puasa nih, kira-kira apa yang akan disampaikan sehingga akan membuat yang dengar, oh gitu ya, oke. Tentang apa nih? Insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas tentang halitosis atau bau mulut. Banyak yang khawatir kan ya pada saat puasa ini, kira-kira ngeganggu nggak ya bau mulut kita nih ke orang lain. Nah insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam tentang halitosis. Halitosis yang jelas, meskipun agak sedikit bimbang sudah pakai masker jadi agak kurang keluar baunya, tapi tetap saja bahwa itu hanya sebagian dari yang membuat kita harus lebih sehat, tetapi baunya kan nggak ada urusan ya, tetap aja kita bimbang. Oke, Ikhwan Akhwat, jadi bagaimana kita atasi halitosis ini agar kita nyaman dan tidak mengganggu orang-orang terdekat kita ketika kita berada bersama mereka? Silakan dok. Ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang halitosis ya. Halitosis itu secara bahasa artinya kondisi gangguan pada mulut di mana mulut mengalami adanya bau yang kurang sedap atau mengganggu. Nah, biasanya nih bisa mengganggu untuk diri sendiri yang menyadari atau mungkin untuk lawan bicara yang merasa kalau wah lawan bicara saya ternyata ada bau mulut nih ya gitu. Nah, si halitosis ini secara klasifikasi dia tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah true halitosis, di mana bau mulut itu datangnya memang dari rongga mulut. Biasanya disebabkan ada 2 faktor, ada faktor dari luar atau faktor ekstrinsik, dan juga ada faktor dari dalam atau faktor intrinsik. Nah, dari faktor dari luar tuh biasanya seperti makanan atau minuman yang kita konsumsi. Bisa jadi makanan minuman sejenis misalnya nih pete atau jengkol, kopi, alkohol, merokok, itu juga bisa menimbulkan halitosis gitu. Jadi makanan atau minuman yang beraroma kuat seperti itu mungkin bisa dihindarin ya. Lalu yang kedua berasal dari faktor intrinsik. Faktor intrinsik bisa dari rongga mulut dari pasien, misalnya ada gangguan pada giginya, ada karies, ada gigi yang berlubang, kemudian ada karang gigi. Karang gigi juga itu salah satu penyebab bau mulut karena isinya adalah bakteri penyebab bau mulut. Kemudian bisa jadi juga karena adanya radang pada gusi, kemudian mulut yang kering, serostomia. Ketika mulut kita kering, aliran ludah itu akan sedikit. Nah, disitulah bakteri akan berkembang lebih aktif yang menyebabkan terjadinya halitosis juga. Bisa juga karena gigi tiruan
yang ada berjamur atau kandidiasis. Lalu bisa juga dari faktor sistemik seseorang, misalnya pada pasien dengan diabetes mellitus. Biasanya pasien diabetes mellitus tuh mempunyai bau mulut yang khas. Dia menyerupai bau aseton atau etanol. Pada penderita gagal ginjal atau gagal limfe, terus gangguan pada pencernaan atau lambung atau GERD tuh juga biasanya menimbulkan halitosis, di mana otot-otot esofagus dia mengalami kerusakan sehingga gas hasil dari pencernaan itu naik lagi ke kerongkongan mengakibatkan halitosis atau bau mulut. Bisa juga pada penderita sinusitis. Seperti kita ketahui, sinus itu kan merupakan rongga yang hampa udara. Tetapi ketika terjadi infeksi pada sinus, biasanya ada bakteri yang menghasilkan lendir. Nah, bakteri yang menghasilkan lendir itu mengakibatkan lendirnya itu mengalir ke kerongkongan sehingga mengakibatkan halitosis. Lalu yang kedua ada pseudohalitosis. Pseudohalitosis ini biasanya dialami oleh pasien sendiri. Biasanya pasien tuh ngerasa kalau mulutnya itu berbau. Biasanya mereka, tetapi tidak dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Beberapa kondisi pasien seperti ini datang ke dokter gigi dan mengeluhkan tentang bau mulutnya. Tetapi meskipun dalam kondisi dekat, dokter tidak merasakan adanya bau mulut. Biasanya hal ini karena adanya gangguan pada psikis dari pasien, misalnya pada kecemasan yang tinggi begitu. Kemudian yang ketiga ada halitofobia. Nah, ini lanjutan dari si pseudohalitosis, di mana pasien mengalami rasa kecemasan yang berlebihan sehingga merasa kalau di sekelilingnya itu terjadi bau yang kurang sedap. Nah, kalau yang seperti ini butuh mungkin ya penanganan dari psikolog atau dari psikiatri gitu. Kemudian banyak juga yang menanyakan apakah pada saat puasa ini rongga mulut kita menjadi bau, apakah benar seperti itu? Pada saat puasa kan kita mengurangi tidak makan dan tidak minum. Kurangnya aktivitas dari rongga mulut itu memang mengakibatkan produksi kelenjar saliva atau kelenjar ludah menjadi berkurang. Mulut lebih kering, atau bisa juga karena dehidrasi. Nah, ketika kondisi mulut kita kering, bakteri akan lebih aktif yang mengakibatkan terjadinya halitosis. Jadi, memang ada kemungkinan ketika kita berpuasa, akibatnya mulut jadi lebih mengeluarkan aroma yang kurang sedap begitu. Kemudian juga mungkin ada beberapa tips untuk mengurangi rasa bau yang tidak nyaman pada saat puasa itu ya. Jadi yang pertama tuh bisa dengan kita memperbanyak asupan air putih pada saat sahur maupun berbuka. Juga memperbanyak asupan makanan berserat seperti buah dan sayuran, di mana buah dan sayuran ini akan membantu memproduksi saliva lebih banyak sehingga serostomia atau dehidrasi pada rongga mulut bisa berkurang dan aktivitas bakteri juga lebih sedikit. Terus mungkin juga bisa dengan mengurangi asupan kopi atau teh. Mungkin pada saat buka puasa kan kita senang juga tuh ya, wah mumpung berbuka nih, kopi atau teh. Ternyata kopi, teh atau gorengan itu justru membuat suasana mulut semakin asam. Nah, ketika suasana mulut bertambah asam, maka aktivitas bakteri akan semakin banyak dan mengakibatkan terjadinya halitosis. Dan berikutnya adalah mungkin tanpa kita sadari, setelah harus menghindari tidur setelah sahur ternyata Mbak Nuning. Jadi setelah sahur nih kan biasanya menunggu azan subuh, kemudian setelah azan subuh kita banyakan istirahat dulu, dia tidur dulu, ngantuk gitu ya Mbak Nuning. Ternyata pada saat kita tertidur itu sebenarnya proses pencernaan itu sedang aktif-aktifnya. Nah, saat kita tertidur, zat asam dari proses pencernaan akan meningkat yang mengakibatkan asam naik ke kerongkongan dan mengakibatkan bau mulut. Jadi sebisa mungkin waktunya untuk istirahat setelah subuh itu dihindarin. Mungkin memang lebih baik mengisi dengan hal-hal yang lebih manfaat ya Mbak Nuning ya. Jadi ternyata tidur setelah subuh atau setelah sahur itu kurang baik pada saat
bulan puasa ini karena dapat mengakibatkan naiknya gas ke kerongkongan dari hasil pencernaan dan mengakibatkan bau mulut begitu. Kemudian berikutnya untuk kondisi setelah sahur memang sebaiknya sih dibersihkan rongga mulutnya dengan menyikat gigi lebih teliti. Supaya sisa-sisa makanan setelah kita santap sahur itu tidak menetap lebih lama dan mengakibatkan mulut jadi lebih kering. Sikat gigi itu memang sebaiknya tidak perlu banyak-banyak juga sih. 2 kali sehari sudah cukup. Mungkin pada saat sahur ini, pada saat bulan puasa ini, setelah sahur dan sebelum tidur, supaya rongga mulut kita bersih dalam keadaan mulut tidak aktif gitu. Berikutnya mungkin juga pada saat kita puasa nih kan kita nggak banyak aktivitas di rongga mulut ya Mbak Nuning ya. Ternyata nggak bisa mengunyah juga, karena dengan mengunyah itu kita menstimulasi otot-otot pengunyahan menghasilkan kelenjar ludah yang berfungsi untuk self cleansing dari rongga mulut. Karena tidak bisa melakukan aktivitas untuk makan dan minum, ternyata dari beberapa literatur yang saya baca ada hubungannya nih tentang tentang keyakinan kita nih. Ternyata basahilah lisanmu dengan zikir itu bermanfaat juga Mbak Nuning. Dengan mengulang-ulang zikir atau mengulang-ulang kalimat-kalimat baik itu, dia membantu untuk produksi saliva lebih banyak. Masya Allah, baik banget ya Allah ya untuk kita ya Mbak Nuning ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu tentang tentang halitosis. Terima kasih banyak untuk kesempatan paparan ini. Terima kasih Mbak Nuning. Iya, Dokter Gita, kalau memang zikir bisa bikin air liur produksinya bertambah dan itu membuat kita jadi agak terhindar dari, kan kalau puasa emang nggak boleh mengunyah sesuatu kan? Itu seberapa waktunya? Dalam artian apakah cukup dengan 5 menit atau harus lebih atau gimana biasanya terkait mungkin dengan ya, zikirnya kalau tadi? semakin banyak zikir kan juga semakin baik ya Mbak Nuning. Jadi tanpa kita sadarin atau tanpa perlu membutuhkan waktu khusus ya, sambil menunggu waktu ya bisa dengan berzikir ya, insya Allah semakin banyak zikir yang kita lantunkan, selain hati menjadi tenang juga kesehatan juga ternyata bisa bermanfaat juga gitu. Dan ya. itu harus dilantunkan, nggak boleh dibatin dong ya, kalau dibatin Iya, nggak betul. ada Setidaknya produksinya. memang ketika kita menggerakkan otot-otot rongga mulut kita dengan melafalkan berulang-ulang, itu yang membantu untuk produksi saliva lebih banyak, di mana saliva ini berfungsi untuk self cleansing atau pembersih alami rongga mulut, sehingga bakteri juga bisa ditekan aktivitasnya dan tidak menyebabkan bau mulut. Seperti itu Mbak. Jadi dilafazkan, dibunyikan, Insyaallah meskipun nggak usah kenceng-kenceng, Iya, tapi mulut bergerak ya kan, mengeluarkan juga suara. agar otot-ototnya juga ikut terstimulasi dengan berzikir. Masya Allah. Iya. Dok, saya pernah dengar ya, kalau orang punya gangguan sinus itu ada efeknya juga ke aroma di mulut kita. Iya betul Mbak Nuning. Jadi kan normalnya atau fisiologisnya itu sinus itu adalah rongga yang hampa udara. Tapi ketika ada infeksi di di sinus kita, ada bakteri yang beraktivitas dan menghasilkan lendir Mbak Nuning. Jadi lendir itulah yang masuk ke kerongkongan dan mengakibatkan terjadinya bau mulut. Jadi sebenarnya untuk halitosis ini sendiri juga bisa untuk indikasi adanya kondisi kelainan pada tubuh, yaitu kayak seperti tadi aroma-aroma kayak untuk diabetes dia sangat khas. Nah itu bisa untuk indikasi penyakit-penyakit di dalam tubuh sebenarnya, seperti itu. Jadi itu bagian dari efek sampingnya betul. orang yang mengalami gangguan sinusitis tadi ya. Kalau ngomong-ngomong soal sikat gigi, Dok, saya pernah dengar ya, sikat gigi itu kalau bisa diganti kalau ada bakterinya. Betul. Tapi kan kalau sikat giginya nggak rusak dan masih oke aja, jarang di antara kita yang terus kemudian ganti sikat gigi. Kalau menurut perhitungan dokter sebaiknya memang diganti berapa bulan sekali atau berapa lama? Terima kasih juga ya untuk Mbak Nuning nih mengingatkan saya, karena si sikat gigi ini kan kondisinya kita simpan setelah kita lakukan dibasahin gitu ya, otomatis si sikat gigi ini dalam kondisi yang lembab. Nah, ketika si sikat gigi ini dalam kondisi lembab, akan lebih mudah bakteri berkembang biak di sana. Jadi memang sebelum
kita tidak bisa menyimpan terlalu lama sikat gigi. Memang sebaiknya 3 atau 6 bulan sekali, jangan ditunggu sampai rusak supaya si sikat giginya tuh bakterinya tidak masuk atau pada saat kita menyikat gigi malah menempel di rongga mulut kita begitu. Atau harganya juga nggak Iya, terlalu betul. sulit dijangkau ya, sikat gigi. Sikat gigi. Terus kalau masih ngomongin soal sikat nih ya, kalau orang menyikat gigi itu kan ada batasan. Sikat gigi sebentar amat, emang berpengaruh ya Dok? Kalau misalnya Ya. berapa itu maksimumnya berapa Ya, menit jadi gitu? memang rata-rata yang digunakan untuk menyikat gigi memang ya jangan yang secepat kilat juga ya Mbak. Yang terpenting adalah kualitasnya saat kita menyikat gigi, bukan sekedar kuantitas. Saya sering banget nih sikat gigi, setelah makan pasti sikat gigi, tetapi ternyata kurang berkualitas. Jadi yang terpenting adalah kualitas saat kita menyikat gigi. Semua permukaan di rongga mulut kita, terutama bagian-bagian gigi kan itu ada celah-celahnya, ada ceruk-ceruknya yang memungkinkan sisa makanan masuk di sana, semua tersikat atau dibersihkan dengan secara teliti. Kurang lebihnya sih satu bagian itu sekitar 10 sampai 15 kali gosokan, seperti itu Mbak Nuning. Jadi kurang 15 lebih ya? betul, sekitar 2 menit lah kurang lebih untuk satu kali menyikat gigi secara teliti dan optimal begitu ya. Ngomong-ngomong, ada aturan juga nggak sih kalau orang habis makan itu tunggu dulu sikat giginya atau bisa langsung, atau kenapa kok sementara orang bilang jangan dulu ntar tapi yang bener, adakah pengaruhnya? Memang semakin kita setelah selesai makan itu kan otomatis sisa makanan akan melekat pada permukaan gigi. Nah, secepat mungkin kita membersihkannya, otomatis perkembangan bakterinya pun akan semakin minimal. Jadi memang boleh juga sih kalau setelah makan kita sehabis itu menyikat gigi, tetapi mungkin sebagian orang juga merasa itu kerepotan ya Mbak Nuning ya. Minimal dengan berkumur, setidaknya perlekatan sisa makanan itu tidak semakin erat di permukaan gigi atau tidak menimbulkan suasana asam yang cenderung lama di rongga mulut. Begitu Mbak, jadi setidaknya dinetralkan dengan berkumur. Berkumurnya juga dengan air putih ya Mbak Nuning, bukan dengan air teh manis. Iya betul. Iya. Ngomong-ngomong soal kumur-kumur nih Dok, kan ada orang jual ya cairan untuk kumur-kumur. Apakah kami merasa cukup nggak usah sikatan, kumur-kumur dengan ini juga boleh kok gitu? Ini Itu juga gimana? Mbak Nuning yang pendapat yang kurang tepat ya Mbak Nuning ya. Karena ternyata untuk obat kumur, terutama yang beberapa obat kumur yang mengandung alkohol, itu cenderung membuat mulut lebih kering. Nah, ketika mulut kita lebih kering, otomatis pembentukan bakteri akan lebih aktif. Dan juga selain itu dalam jangka yang panjang, bakteri rongga mulut bukan hanya bakteri jahat yang mati, tetapi bakteri mulut yang baik yang kita butuhkan juga ikut mati. Jadi kalau saya sarankan penggunaan obat kumur tidak perlu sampai sesering mungkin ya. Seminggu 2-3 kali itu udah maksimal sekali. Jadi lebih tepat dengan sikat gigi gitu. Jadi kalau darurat boleh lah Iya. ya pakai kumur-kumur gitu. Dan terkait dengan bau aroma tadi itu, kalau ada yang nanya, emang kenapa sih kalau makan pete sama jengkol kok baunya nggak karuan gitu Dok, bisa dikurangi dengan apa ya? Karena itu merupakan bagian dari kesukaan Banyak saya yang hobi misalnya juga gitu. ya Mbak ya. Memang kandungan di dalam pete atau jengkol itu ada senyawa-senyawa yang mengaktifkan bakteri-bakteri sehingga menimbulkan bau mulut. Jadi dan secara mungkin di agama kita juga disebutnya makruh ya Mbak Nuning ya. Meskipun tidak haram atau tidak dilarang, tetapi mungkin dapat mengganggu atau membuat ibadah kita mungkin jadi kurang khusyuk. Jadi memang sebaiknya ya dihindarkan. Kalaupun ingin banget misalnya ngidam banget pengen makan pete atau jengkol, ya mungkin setelahnya memang lebih banyak untuk dibersihkan atau dilarutkan dengan banyak air putihnya lebih banyak gitu. Jadi setidaknya suasana asam yang terbentuk dari senyawa-senyawa pete atau jengkol itu bisa sedikit netral, tidak terlalu mengaktifkan bakteri-bakteri di dalam rongga mulut begitu Mbak Nuning. Ada beberapa pendapat juga vitamin B bisa menetralkan kondisi tersebut, tetapi memang dalam kondisi yang tidak berlebihan ya. Jadi bukan berarti makan sebanyak-banyaknya nanti bisa konsumsi itu, tetapi sesuai dengan ya setidaknya tidak mengganggu
aromanya tidak sampai menyebar gitu ya Mbak Nuning ya. Iya. Dan ikhwan akhwat, pertanyaan boleh Anda kirim, boleh telepon langsung 845 15 12 atau Anda bisa kirim WA, nanti akan dijawab oleh Dokter Gita terkait dengan aroma yang tidak sedap dari mulut kita, terlebih-lebih di saat Ramadan ini. Ya, kami jeda sejenak. Sementara Anda mengirimkan pertanyaan, kami kembali sesudah jeda berikut. Alhamdulillah, terima kasih masih tetap pilih Rasil untuk Islam yang satu ini menjadi bagian dari waktu siang Anda. Istirahat sambil dengerin atau mungkin juga ada yang Anda kerjakan kalau Anda work from home. Tapi bahasan kali ini bersama Dr. Gita terkait dengan aroma tidak sedap bau mulut yang muncul dan penyebabnya tadi sudah kita dengar. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya Dok ya? Baik Mbak. Dari Ibu hamba Allah saja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuning, Dokter Gita, kalau orang suka dengan bau bawang putih aneh. Saya bilang bawang putih itu baunya nggak enak. Kebetulan suami saya suka banget bawang putih. Bagaimana menghindari aroma tidak sedap dari bawang putih ini? Karena kalau ngomong kan dekat.
Oh iya, betul. Iya. Ya, seperti yang tadi kita bahas ya Mbak Nuning, serupa dengan aroma apa namanya makanan pete atau jengkol, ya bawang-bawangan juga menimbulkan aroma yang kurang sedap. Nah, beberapa tips mungkin untuk mengurangi aromanya, ya kita larutkan artinya dengan mengkonsumsi air putih lebih banyak supaya senyawa-senyawa penyebab baunya itu lebih netral suasananya. Nah, mungkin juga setelah mengkonsumsi bawang-bawangan tadi bisa segera membersihkan rongga mulutnya, dan mungkin juga bisa diperhatikan untuk kebersihan rongga mulutnya. Bisa jadi apa namanya ada penyebab-penyebab selain dari makanan-makanannya saja, tetapi mungkin rongga mulutnya yang ada bermasalah gitu Mbak Nuning. Jadi mungkin yang gigi-gigi yang berlubang boleh segera diperiksakan ke dokter gigi untuk dilakukan penambalan, sehingga misalnya sisa-sisa makanan yang menetap yang mengakibatkan pembusukan dan mengakibatkan bau juga bisa dihindarkan, begitu Mbak Nuning kurang lebih. Baik, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Mohon informasi, idealnya kita kontrol mulut kita ke dokter gigi itu berapa waktu sekali, karena demi menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang kalau udah sakit setengah mati. Iya, betul. Memang betul sekali Mbak Nuning. Kebanyakan dari kita ketika belum merasa ada masalah atau belum ada gangguan, memang cenderung menghindari pergi ke dokter gigi gitu ya. Tetapi ketika sudah ada kondisi-kondisi di mana giginya sakit atau nyeri yang tidak tertahankan, malah cenderung berobat langsung gitu ya. Padahal kondisi yang seperti itu kurang tepat Mbak Nuning. Sebaiknya memang kontrol ke dokter gigi itu ada atau tidaknya masalah. Sebaiknya memang 6 bulan sekali untuk lakukan kontrol ke dokter gigi, minimal untuk pembersihan karang gigi, begitu Mbak Nuning. Jadi 6 bulan sekali lakukan kontrol agar jangan sampai sudah terlanjur. Kalau udah terlanjur sakit Ya, mengatasinya ya semakin susah juga. Yang jelas semakin tersiksa juga ya Mbak Nuning ya. Ada yang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Lebih baik sehat ya Mbak Nuning. Betul. Ini pertanyaan dari Mbak Ita. Dok, ada nggak sih sayuran atau buah yang kalau kita makan bisa mengurangi aroma nggak sedap di mulut? Karena kemungkinan saya memang terganggu di lambung dan memang aroma mulut selalu tidak enak, kata anak-anak. Ya betul Mbak Nuning. Jadi memang sayur-sayuran atau buah-buahan itu cenderung mengandung serat yang lebih baik gitu ya. Jadi dengan konsumsi sayuran dan buah-buahan atau makanan yang berserat lebih banyak, dia membuat aktivitas rongga mulut, khususnya produksi air ludah atau air saliva akan semakin bagus. Jadi secara khususnya sih tidak ada, tapi kayak misalnya buah pir, apel, stroberi yang teksturnya cenderung lebih lebih keras gitu ya, itu akan membuat produksi saliva lebih baik gitu. Jadi konsumsi buah dan sayur secara rutin untuk menghasilkan produksi saliva yang lebih bagus, begitu Mbak Nuning. Jadi ngomong-ngomong, kalau pencernaan terganggu itu memang akan selalu muncul gangguan ke bawah mulut ya dok? Biasanya seperti itu. Nah kalau untuk pastikannya berarti kan bukan masalah di rongga mulutnya, tetapi di saluran pencernaannya. Mungkin bisa untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau dokter umum yang memang bisa masalah dari gangguan pencernaannya itu teratasi, begitu Mbak Nuning. Tetapi memang imbasnya salah satunya gas yang naik hasil pencernaan itu masuk ke kerongkongan yang mengakibatkan adanya bau mulut, begitu. Iya, jadi itu gambaran yang memang kalau kita tahu ya sudah. Yang jelas kalau misalnya ini yang ditanyakan oleh hamba Allah lagi, biasanya bau mulut itu merupakan tanda-tanda dari sakit tertentukah dok? Ya betul, seperti yang tadi kita sempat jabarkan ya, bisa jadi halitosis ini indikasi kita untuk bisa menentukan atau menemukan penyakit sistemik yang terjadi pada penderitanya. Misalnya bau-bau khas yang seperti tadi kita sebutkan pada penderita diabetes mellitus, baunya itu khas sekali seperti aseton atau seperti etanol. Nah, ketika kita mencium aroma yang seperti ini,
kita dapat segera berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau dokter umum untuk mengatasi masalah penyakit sistemiknya begitu. Jadi bukan halitosisnya bukannya dihindarkan, tetapi bisa jadi sebagai cara mengindikasi penyakit-penyakit sistemik berikutnya. Jadi kalau kita nggak tahu nih kita kena diabetes atau enggak, tetapi ternyata ada aroma aseton di mulut, berarti harus waspada ya dok ya? Iya betul, sebagai indikasi lah ya, supaya kita menjaga kesehatan kita begitu. Dan kalau diabetes itu selama kita masih merasakan, maksudnya masih terganggu oleh kondisi gula itu, aroma mulut juga akan selalu tetap bau. Jadi ketika kondisinya kronis, biasanya aroma itu akan jelas sekali tercium gitu ya Mbak Nuning ya. Tetapi ketika kondisinya membaik juga kondisinya aroma aseton atau aroma etanol itu juga berkurang. Yang terpenting memang harus kita pastikan kondisi sistemik kita untuk diperhatikan dan diperiksakan kepada dokter yang lebih detail gitu, dengan lebih detail gitu. Jadi ada sesuatu yang memang perlu di ini ya. Kalau sakit-sakit lain dok, selain yang tadi dokter sebutkan yang memungkinkan juga mengakibatkan aroma mulut nggak sedap gitu? Iya, ada seperti gangguan pada paru juga bisa Mbak Nuning. Jadi kalau gangguan pada paru biasanya cancer pada paru-paru juga dia menimbulkan aroma yang kurang sedap juga melalui rongga mulut. Tetapi ini baunya lebih khas seperti baunya busuk gitu Mbak Nuning. Jadi setiap penyakit mempunyai karakteristik atau kekhasan dari aromanya yang berbeda-beda gitu. Kayak sinus, rasanya juga baunya juga berbeda. Jadi lebih detailnya itu ya harus diperiksakan untuk kondisinya secara detail juga begitu. Kalau ada yang bilang aroma yang tadi dokter katakan karena sakit tertentu aromanya aseton tadi, ada juga yang mengatakan ada bau-baunya yang busuknya tuh pokoknya lebih busuk daripada kalau itu gigi kita yang sakit berlubang gitu. Jadi memang untuk memastikannya ya seperti yang kita jelaskan, bisa kita bedakan dari dua tipe. Misalnya di rongga mulut yang memang banyak masalah di rongga mulut dan giginya, dihilangkan dulu penyebab-penyebab lokalnya gitu Mbak Nuning. Jadi seperti gigi yang berlubang atau karies itu kan memungkinkan sisa makanan masuk yang akan terjadi pembusukan sehingga menimbulkan bau mulut. Tetapi ketika si karang gigi atau si gigi yang berlubang sini sudah tidak ditiadakan, otomatis harusnya sudah berkurang juga bau mulutnya. Tetapi kalau masih ada bau mulut yang dirasakan, kemungkinan memang ada dari penyakit sistemiknya. Jadi kita harus periksa lebih detail lagi, lebih jauh lagi secara teliti. Begitu Mbak Nuning. Iya, jadi kalau itu bisa disebabkan karena penyakit-penyakit tertentu dan kita ketahui, insya Allah penyakitnya bisa teratasi dan gangguan aroma tak sedap di mulutnya juga bisa menghilang, hilang ya. Ada saran tertentu dok untuk puasa ini? Kan kita kalau kumur-kumur nggak mungkin, ngisep permen nggak mungkin, tapi kita harus ngobrol nih, nanti kita mau rapat nih jam 10 sama orang, meskipun sudah pakai masker gitu ya, aroma itu tetap bisa keluar. Ada tips tertentu nggak dok? Ya, yang paling utama adalah memang bau mulut itu terjadi ketika kondisi rongga mulut kita kering, cenderung kering. Jadi saat berbuka puasa atau pada saat sahur memang perbanyaklah untuk mengkonsumsi air putih. Jadi supaya apa? Supaya dehidrasi juga bisa terhindari. Ketika rongga mulut kita kelembapannya cukup, maka bakteri juga tidak akan mudah berkembang biak. Bakteri akan mudah berkembang biak pada saat mulut kita cenderung lebih kering Mbak Nuning begitu. Terus kemudian konsumsi sayur dan buah dengan lebih banyak supaya juga yang terpenting adalah produksi saliva kita sebagai self cleansing atau pembersih rongga mulut bisa terpenuhi begitu Mbak Nuning. Tetap ya air putih harus lebih banyak gitu. Minum air lebih banyak bukan berarti air yang bukan air bening ya, yang manis-manis atau yang terkait dengan terlalu banyak minum manis kemudian efeknya dengan aroma di mulut kita, adakah dok? Iya betul.
kondisi manis dari misalnya dari minum teh atau kopi, dia akan merubah suasana rongga mulut cenderung lebih asam. Nah, ketika kondisi cenderung lebih asam, maka bakteri akan lebih gampang berkembang biak dan menghasilkan bau mulut ataupun gigi berlubang bahkan, Mbak Nuning. Jadi memang seminimal mungkin suasana asam itu kita netralkan. Ya caranya balik lagi. Kalau tidak dengan memperbanyak asupan air putih, ya dibersihkan dengan cara menyikat gigi, begitu Mbak Nuning. Sikat gigi, minum air putih, itu 2 hal yang nggak bisa ditinggalkan. Dok, ada nggak sih dok obat-obat tertentu yang membuat tenggorokan kita atau mulut kita jadi kering sehingga akibatnya kekurangan cairan itu? Ya betul, biasanya mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang Mbak Nuning itu mengakibatkan produksi saliva juga menurun. Nah ketika produksi saliva menurun, lagi-lagi bakteri akan berkembang biak lebih banyak yang mengakibatkan rongga mulut kita jadi bermasalah. Jadi ketika memang kita mengkonsumsi obat-obatan terutama yang dalam jangka panjang, disertai juga dengan minum air putihnya harus lebih banyak dari kondisi normal, begitu Mbak Nuning. Ya, itu bagian yang kalau memang kita harus minum obat itu apa boleh buat ya. Iya betul. Karena itu untuk kesehatan yang lain yang juga diperlukan betul. Agar kita bisa fit juga ya Mbak Nuning. Fit tetap, dan itu lagi-lagi dengan memperbanyak air putih, membasahi rongga mulut kita. Dok, ada yang bertanya, kenapa kalau kita sikat gigi, lidah juga harus disikat? Emang ada apanya, Dok? Jadi di bagian lidah itu Mbak Nuning ada papil-papil lidah, di mana papil-papil lidah ini dia bentuknya seperti karpet pada ruangan kita gitu Mbak Nuning. Jadi dia memungkinkan bakteri-bakteri itu masuk di antara papil-papil lidah tadi. Nah, maka dari itu perlu juga untuk menyikat bagian lidah supaya bakteri-bakteri yang menempel pada papil lidah ini bisa setidaknya lebih berkurang gitu. Jadi selain menyikat gigi, lidah juga perlu disikat untuk membuat suasana papil-papil lidahnya lebih bersih begitu Mbak Nuning. Baik, ini dari YouTube pertanyaannya dari Tris Arianto. Assalamualaikum Dok. Saya kalau banyak makan gorengan dan kurang makan sayur, kok jadi sering sakit gigi, mulutnya juga jadi bau nggak sedap. Kenapa ya? Mohon solusinya. Iya betul sekali. Makanan yang berminyak seperti gorengan ataupun apa tadi Mbak Nuning? Kurang dari sayuran yang kurang ya. Lagi-lagi penyebabnya membuat rongga mulut kita menjadi kering. Rongga mulut yang kering kita sebutnya serostomia. Nah, ketika mulut kita kering, aliran ludah akan sedikit sekali. Dimana kan kita tahu aliran ludah itu berfungsi sebagai self cleansing atau pembersih alami rongga mulut. Ketika salivanya atau air liurnya sedikit, otomatis bakteri akan berkembang biak lebih banyak. Nah, itulah penyebabnya adanya bau mulut. Jadi memang ketika memang kalau lagi buka puasa memang gorengan paling enak ya Mbak Nuning ya. Tetapi justru harus juga diimbangin dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat tinggi seperti sayur dan buah, dan lagi-lagi air putih paling juaranya Mbak Nuning gitu. Oke, itu tadi jawabannya Mas Tris Arianto atau Pak Tris Arianto atau D Tris Arianto. Ini dari YouTube juga dari Mbak Indah Purnamasari. Dok, apakah penggunaan obat kumur itu efektif ya untuk cegah bau mulut? Terima kasih. Ya. Obat kumur tidak dilarang gitu ya, artinya obat kumur juga boleh dipergunakan, tetapi memang sebaiknya dipilih untuk obat kumur yang berbahan dasarnya itu air saja. Artinya jangan yang berbahan dasar alkohol, karena obat kumur dengan bahan dasar alkohol mengakibatkan mulut kita kering, serostomia tadi. Jadi mungkin bisa menggunakan obat kumur yang berbahan dasar air atau yang sifatnya seperti obat kumur herbal begitu ya. Itu jauh lebih baik ketimbang yang bahan dasarnya berupa alkohol. Dan juga harus diingat obat kumur itu tidak perlu digunakan setiap hari. Biasanya kita gunakan obat kumur itu untuk ngejangkau bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh sikat gigi biasanya. Bagian pojok-pojok mulut yang susah dijangkau dengan sikat gigi boleh menggunakan obat kumur. Tetapi sebaiknya tidak digunakan setiap hari, apalagi dalam jangka waktu yang lama.
Karena si obat kumur dapat mengakibatkan bukan hanya bakteri jahat yang mati, tetapi bakteri baik mulut yang kita butuhkan juga ikut mati. Begitu Mbak Nuning. Jadi rugi ya? Iya, karena betul. bakteri Jadi baiknya ikut. maksimal tuh seminggu 2-3 kali saja. Gunakan setelah sikat gigi, sebelum tidur gunakan si obat kumur, lalu tidak perlu setiap hari begitu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya dari Bung Didin. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin, amin. Maaf, saya mau tanya. Tadi dokter bilang kalau habis subuh dilarang tidur. Sebaiknya waktu tidur yang paling baik jadi kapan dong? Ya, jadi proses pencernaan makanan itu kurang lebih secara literatur ya, itu membutuhkan waktu 3-4 jam. Jadi setelah kita makan 3-4 jam baru efektifnya untuk beristirahat. Jadi bukan setelah sahur subuh langsung tidur, karena proses pencernaan kita ya belum sempurna sehingga lebih banyak gas yang dihasilkan dari proses pencernaan itu. Itulah mengapa harus dihindarkan tidur setelah waktu-waktu subuh tadi Mbak Nuning. Apalagi kan kita sahurnya kan dekat-dekat subuh ya. Jadi otomatis butuh waktu 3-4 jam setelahnya baru lebih ideal untuk istirahat seperti itu. Ya, mudah-mudahan Pak Din bisa menunda tidurnya bukan pas habis sahur subuh, tapi agak susah memang ya Mbak Nuning ya. Masih ngantuk ya. Iya, masih ngantuk biasanya. Ada perjuangan pasti Iya, ada nilai, sesuatu yang betul. bernilai. Baik, berikutnya dari Ibu di Depok, Ibu Uwi, usianya sudah 62 tahun. Dokter, apakah kalau kita sikat gigi lidah juga disikat karena kadang dilihat sering ada ludah yang kental? Ya, jadi salah satu tanda mulut kita kering itu adalah ludah yang kental tadi Mbak. Jadi mulut terasa kering, ludahnya kental, terus rongga mulut rasanya panas. Nah itu memang ciri khas kalau kita kekurangan asupan cairan. Nah dengan kondisi seperti itu, ada baiknya kita memperbaiki pola makan kita, lebih banyak cairan air putihnya dikonsumsi lebih banyak untuk menghindari mulut yang kering tadi. Kalau untuk disikat boleh disikat, tetapi jangan terlalu keras karena kondisi mulut yang kering lebih rentan terjadinya luka. Karena si otot-ototnya lebih tidak fleksibel karena dia kering gitu ya. Jadi memang berarti itu salah satu tanda kekurangan cairan begitu. Iya, saya lanjutkan kembali dengan pertanyaan. Dokter, cucu saya usia 4 tahun. Giginya kok kuning ya? Meskipun sudah disikat nggak hilang-hilang juga warna kuningnya. Iya. Kenapa ya dok? Kalau untuk pada kondisi anak-anak, kuning itu bisa awal dari plak atau mungkin sudah terjadinya karies atau lubang pada giginya. Yang paling terutama memang kalau untuk kebersihan rongga mulut itu sebenarnya makanan atau minuman tidak ada yang secara spesifik untuk dihindarin. Yang terpenting adalah proses pembersihannya. Jadi ketika kita pembersihannya bagus, otomatis kondisi rongga mulut akan jauh lebih sehat. Nah, pada anak-anak memang agak sulit untuk melakukan pembersihan secara maksimal ya, apalagi anak-anak cenderung tertutup atau lebih cenderung sulit kooperatif gitu ya untuk lakukan tindakan. Tetapi sebisa mungkin kita lakukan pembersihannya dengan cara-cara yang menyenangkan mungkin untuk anak, sambil bermain-main atau sambil bercerita supaya anak tetap merasa have fun saat dibersihkan giginya. Tetapi kondisi rongga mulutnya juga bisa bagus sesuai dengan harapan kita begitu. Jadi memang butuh dengan effort yang lumayan tinggi ya. Jadi ibaratnya kita sambil ajak anak-anak bermain supaya maksud kita membersihkan rongga mulutnya juga bisa tercapai begitu. Butuh kesabaran memang Mbak Nuning. Jadi kalau untuk anak-anak nggak ada cerita lain kecuali membuat mereka senang dulu, iya, agar mau melakukan apa yang seharusnya kita sebaiknya jangan dipaksa juga, artinya jangan dipaksa tuh jangan sampai membuat mereka trauma, karena ketika mereka trauma otomatis untuk tahapan berikutnya pasti akan jauh lebih sulit gitu. Jadi memang harus dengan yang menyenangkan ya Mbak Nuning ya. Di luar topik dok, boleh ngadepin anak yang harus
urus rongga mulutnya itu mereka ketakutan, dokter ngapain biasanya? Ya, memang kalau untuk anak-anak karena kematangannya juga kan jauh dari kita, ibaratnya untuk menyadari pentingnya kebersihan atau kesehatan gigi aja kan mungkin belum terpikirkan ya Mbak Nuning ya. Tetapi yang paling penting ya seperti tadi kita jelaskan, buat suasananya semenyenangkan mungkin untuk anak-anak. Memang butuh kesabaran juga ya Mbak Nuning ya, artinya pelan-pelan sambil bercerita, sambil mungkin kalau zaman sekarang bisa terbantu dengan adanya gadget, tapi gadgetnya yang edukatif, dicari cara-cara bercerita atau kondisi-kondisi yang membuat anak jadi tertarik untuk mau melakukan perawatan gigi dan mulutnya begitu Mbak Nuning. Harus benar-benar sabar, harus benar-benar pelan-pelan supaya mereka juga tidak sampai jadinya trauma dan tidak mau melakukan tindakan begitu. Dok, kalau banyak jempol yang naik diapain nih? Mantap dokter Gita katanya. Masya Mbak Allah. Erliza, Oktaviana dan juga yang lain. Oh ya, ini dari Sucianti juga pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum dok, mau tanya nih, Waalaikumsalam kenapa sih warahmatullahi. kalau habis makan mie instan itu mulut atau bahkan gigi rasanya kayak nyeri-nyeri gitu deh dok? Kenapa ya? Dan gimana nih? Padahal dia suka mie kali. Iya, ya. Mungkin bukan cuma mie instan ya, mungkin makan ketika sudah ada rasa ngilu atau mungkin nyeri, itu mungkin ada kondisi sesuatu yang tidak sesuai di rongga mulut. Bisa jadi ada giginya yang berlubang atau bisa jadi adanya peradangan pada gusi. Untuk memastikannya memang harus diperiksa lebih detail, artinya dilihat secara klinisnya, periksa ke dokter gigi begitu. Jadi memang tidak bisa tidak ya. Iya, betul. Terus sekarang satu lagi nih dok, maaf ya, pasti banyak yang bilang sebel deh kalau ini dibahas. Perokok dok. Ya, ya betul Mbak Nuning. Jadi memang perokok dari zat-zat yang menempel di permukaan gigi, nikotinnya itu selain membuat bau yang tidak sedap juga bisa merubah warna alami dari gigi Mbak Nuning. Jadi biasanya pada perokok khas sekali karang giginya itu jauh cenderung coklat sampai kehitaman, berupa noda dari stain dari rokok yang melekat di permukaan gigi. Dan itu biasanya Mbak Nuning selain baunya yang kurang sedap, tetapi untuk dibersihkannya juga sangat sulit Mbak Nuning. Biasanya dia melekat erat di permukaan email gigi, jadi butuh pembersihan yang lebih teliti. Scaling saja tidak cukup, mungkin lebih dalam. Scaling tuh pembersihan karang gigi tidak lebih dalam sampai ke pembersihan noda dari stain rokoknya. Jadi sebenarnya ngerokok tuh nggak manfaat juga ya Mbak Nuning kalau menurut saya ya, cenderung merugikan mungkin ya, seperti itu. Tapi pasti jawaban dari para pecinta rokok nggak gitu juga. Agak beda ya pasti ya. Ada sebab, ada akibat dan ada pilihan Iya, juga, nggak betul, apa-apa juga pilihan, sih. betul. Kemudian ini pertanyaan dari hamba Allah, dok saya dengar katanya diet keto itu bisa menyebabkan mulut bau. Gimana ceritanya ya? Ya, diet keto itu cenderung kan kita mengurangi asupan karbohidrat ya, protein, otomatis mengakibatkan ludah akan lebih kental. Nah, ketika kondisi ludahnya akan lebih kental, cenderung bakteri itu akan lebih gampang berkembang biak di situ Mbak Nuning. Jadi memang mungkin bukan salah dietnya ya Mbak Nuning ya, tetapi mungkin asupan dari cairannya juga harus diperbaiki. Perbanyak air putihnya, terus perbanyak karena kan kalau keto itu kan mengurangi sayuran juga ya Mbak Nuning ya. Iya. Jadi ya karena mengurangi sayuran, jadi otomatis produksi air ludahnya juga akan semakin sedikit. Begitu diimbanginya dengan perbanyak konsumsi air putih. Lagi-lagi Lagi-lagi. air bening, air putih sungguh luar biasa perannya bagi perjalanan kita ya, perjalanan bau mulut apalagi. Kemudian dok, kalau orang yang flu itu apakah akan berpengaruh juga terhadap mulut kita? Karena adik keponakan saya itu kalau pilek ya dia nyebutnya, kalau pilek itu kalau ngomong saya aja menjauh. Iya, betul. Pileknya mungkin kental-kental gitu deh dok, Iya, rada betul. keijo-ijoan, Masya Allah. Ya, jadi memang kondisi di mana kita mengalami pasien yang flu ya, biasanya secara
klinis juga pasiennya sendiri kan berkurang indera penciumannya, artinya secara klinis pasien sendiri itu tidak bisa merasakan kalau ada gangguan di rongga mulutnya. Biasanya karena lendir yang kental tadi yang penyebab dari bau mulutnya terjadi. Lendirnya masuk ke arah kerongkongan, dia naik ke permukaan menjadi bau mulut begitu. Masuk ke rongga mulut mengakibatkan jadinya bau mulut. Ketika semakin kental atau semakin pekatnya cairan di rongga mulut, otomatis perkembangan bakteri akan semakin mudah terjadi, begitu Mbak Nuning. Nggak bisa ditawar ya. Iya. Kalau kental bau nggak enak Iya, udah gitu pasti ya. itu isinya banyak sekali bakteri-bakterinya. Baik, dari Ridwan di Depok. Dok, kalau tadi dokter sebutkan karang gigi menimbulkan bau mulut. Untuk menghilangkan karang gigi secara mandiri bisa nggak dok? Nggak harus ke dokter gigi gitu. Iya. Kalau karang gigi itu awalnya sih memang dari sisa makanan yang menumpuk atau saliva yang mengeras sampai berbentuk karang. Biasanya untuk pembersihan secara manual dengan sikat gigi itu biasanya sudah tidak memungkinkan karena dia memang sudah mengeras begitu ya. Jadi memang dibutuhkan tindakan khusus dengan menggunakan alat scaler atau alat pembersih karang gigi untuk memecahkan karang-karang gigi tersebut. Jadi memang kalau untuk secara sikat gigi manual tuh udah kurang efektif lah ya, pasti nggak akan banyak membantu. Memang harus dipecahkan dengan pembersihan karang gigi, tindakannya seperti itu. Iya, mungkin bisa dibantu juga dengan bukan karang giginya ya, tapi yang nyelip-nyelip tuh dengan apa yang seperti benang. Iya, benang gigi atau dental floss. Jadi penggunaan dental floss ini untuk membersihkan sela-sela gigi itu sangat efektif dibandingkan dengan menggunakan tusuk gigi. Karena kalau dengan menggunakan tusuk gigi, biasanya bagian-bagian splinting gusi atau bagian-bagian yang lancip di antara gigi dan gigi itu akan turun sehingga sisa makanan besoknya bisa nyelip di situ. Jadi memang sebaiknya penggunaan tusuk gigi dihindarkan, diganti dengan menggunakan benang gigi itu tadi Mbak Nuning. Iya. Kita sudah hampir di penghujung waktu, tapi ada informasi keren banget dari Bapak Slamet Suryadi. Dokter jangan sebut minum air putih dong, minum air bening saja. Iya sih, ya, air betul. putih itu susu ya. Bisa jadinya susu ya. Ya, air bening ya, air bening atau air mineral mungkin ya Mbak Nuning ya. Pokoknya susah banget deh zaman sekarang bilang air, karena minum air putih dong. Maksudnya kitanya pasti minta air bening tadi itu ya. Oke dok, kita rangkum bahasan terkait dengan aroma tidak sedap di bulan Ramadan ini dari mulut kita. Ya, jadi sebisa mungkin untuk menghindari makanan atau minuman yang cenderung memang akan mengakibatkan bau mulut yang akan mengganggu puasa kita tentunya. Dan jangan lupa untuk memperbanyak asupan air bening dan juga makanan-makanan yang berserat seperti sayuran dan buah agar produksi saliva atau produksi kelenjar ludah kita semakin bagus, semakin pembersihan secara alaminya semakin baik begitu ya. Dan untuk kondisi-kondisi di mana memerlukan perbaikan di rongga mulut, artinya adanya gigi yang berlubang atau adanya karang gigi memang dan sebagainya, memang sebaiknya periksakanlah gigi Anda minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jangan ditunggu sampai sakit dulu baru periksa ya. Jadi sebaiknya dalam kondisi yang sehat dijaga supaya kita bisa menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Mbak Nuning ya. Subhanallah. Terima kasih Dokter Gita. Ya, sama-sama Mbak Jadi Nuning. teman-teman, sudahlah, daripada sakit hati lebih baik dari sakit gigi, sebaiknya tidak ada sakit-sakitan ya, baik sakit gigi atau sakit hati. Saya ingin sekali sampaikan sekali lagi, kalau ada yang ingin Anda tanyakan, Anda ingin datang misalnya ke Rumah Sakit Insan Permata yang ada di Jalan Bayangkari 1 nomor 69 Serpong Utara di Tangsel ini, kita doakan ya, mudah-mudahan gonna be rumah sakit yang syariah. Dan teleponnya mungkin bisa Anda catat di 021 531 21344. Saya ulang sekali lagi, 531 21344. Mudah-mudahan bahasan terkait dengan tidak
enak aroma mulut di bulan puasa ini dengan beberapa penyebab tadi membuat kita lebih aware ya, dan kita menjadi bagian dari yang menyenangkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.